Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada video kali ini kita dipertemukan lagi di channel kebanggaan kita, Edubin Channel, bersama saya MC Kavin. Kita akan belajar tajwid Al-Quran. Oke, tanpa berlama-lama lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar ilmu tajwid dari nun sukun dan tanwin, kemudian mim sukun, dan terakhir lam jalalah. Bab nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin pada umumnya berjumlah 5, yaitu ada idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa hakiki. Hukum bacaan yang pertama, idhar, itu ada 2 macam. Ada idhar halqi dan idhar wajib. Yang pertama, idhar halqi adalah idhar artinya terang atau jelas, halqi artinya tenggorokan. Idhar halqi ialah mengeluarkan bunyi lafal atau suara dari tenggorokan dan dibaca dengan jelas, tidak dengung. Hukum bacaannya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha, maka cara bacanya jelas, tidak boleh dibaca dengung. Seperti contoh, man aqqa yanha min alaq min ghillin yanhitun min khauf salamun hiya ajrun ghairu. Kemudian ada idhar wajib, yaitu idhar artinya terang atau jelas, wajib artinya harus. Idhar wajib adalah harus mengeluarkan huruf dengan jelas dan tidak dengung. Hukum bacaannya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah, yaitu huruf ya, nun, mim, dan waw dalam satu perkataan, maka cara bacanya tidak disuarakan dengan mendengung, namun harus dibaca dengan jelas dan terang. Perbedaan hukum bacaan idhar wajib dengan idgham bi gunnah terdapat pada kalimatnya. Seperti contoh, fit dunya lin wa nun swin wa nun. Selanjutnya yaitu idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan. Bi gunnah artinya dengan dengung atau mendengungkan. Idgham bi gunnah adalah membunyikan lafal dengan cara memasukkan atau mentasdidkan huruf disertai dengung. Hukum bacaannya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah, yaitu huruf ya, nun, mim, dan waw dalam satu lafal atau lebih, maka cara bacanya nun mati atau tanwin tersebut dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya dan dibunyikan dengan mendengung. Contoh, may ya'mal min ni'matin mimmasad amilatun nasibah. Kemudian hukum yang ketiga yaitu idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan. Bila gunnah artinya tidak dengung. Idgham bila gunnah adalah membunyikan lafal dengan cara memasukkan atau mentasdidkan huruf, tidak boleh didengung. Hukum bacaannya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 2 huruf, yaitu lam dan ro, maka cara bacanya memasukkan setiap huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf lam atau huruf ro dan dibaca tanpa dengung. Contoh, la illam yantah mirrahiq syaitanir rajim khairul laka. Selanjutnya iqlab.
Iqlab artinya mengganti, sedangkan menurut istilah iqlab adalah menukar suara nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim dengan merapatkan kedua bibir dan dibaca dengan dengung. Hukum bacaan apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka cara membaca hukum iqlab ialah merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim dengan merapatkan bibir dan didengungkan. Huruf iqlab hanya ada satu, yaitu huruf ba. Seperti contoh, man bakhila min ba'di la yumbadanna. Yang terakhir, ifa hakiki. Ifa hakiki adalah membunyikan bacaan dengan cara disamarkan dan sungguh-sungguh, yaitu terdengar seperti bacaan idhar atau jelas dan bacaan idgham atau mendengung. Hukum bacaannya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu kaf, qaf, fa, do, to, dot, shod, shin, sin, za, zal, dal, jim, sa, ta, maka cara bacanya bunyi nun atau tanwin tetap dibaca, namun terdengar samar antara bacaan idhar dengan idgham, kemudian disambungkan dengan huruf ifa. Seperti contoh, in kana min ju anzalna. Bergeser pada bab selanjutnya, yaitu bab mim sukun. Pada bab ini ada 3 hukum bacaan, yaitu ikhfa syafawi, idhar syafawi, dan idgham mimi. Hukum bacaan yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi menurut istilah adalah membunyikan bacaan dengan samar-samar di antara dua bibir dan dibaca dengung. Hukum bacaan apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, cara membaca hukum ikhfa syafawi yaitu harus dibaca samar-samar di antara dua bibir dan dibunyikan dengan dengung. Seperti contoh, kuntum bih rabbuhum bil ghaib. Yang kedua ada idhar syafawi. Idhar artinya terang atau jelas, syafawi artinya bibir. Idhar syafawi adalah mengeluarkan bunyi lafal atau bacaan dengan jelas, tidak dengung dan merapatkan kedua bibir. Hukum bacaan apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka cara bacanya yaitu menyuarakan huruf mim dengan terang dan dengan bibir tertutup. Apabila mim sukun bertemu waw dan fa, maka membacanya harus lebih diperjelas lagi. Seperti contoh, falahum ajruhum lahum fiha wamdu alam taro kaifa alam naj'al. Kemudian yang terakhir, idgham mimi. Idgham artinya memasukkan, mimi artinya dua huruf yang sama. Idgham mimi ialah membunyikan lafal dengan mentasdidkan dua huruf yang sama menjadi satu huruf. Idgham mimi disebut juga idgham mutamatsilain. Hukum bacaan apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan mim, maka cara membacanya dengan menyuarakan mim rakab atau masukkan. Misalnya, alaihim musodah rabbihim min annahum mulaqu. Bergeser pada bab yang terakhir, yaitu hukum bacaan lam jalalah. Pada hukum bacaan ini ada dua kategori, yaitu tebal dan tipis. Pada kategori pertama, lam jalalah tebal, pengertian lam jalalah adalah huruf lam yang terdapat pada lafal Allah yang dibaca tebal apabila didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah dan dibaca tipis apabila didahului huruf yang berharokat kasroh. Hukum bacaannya dibaca tebal apabila huruf lam pada lafal Allah didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Cara bacanya harus membaca huruf lam pada lafal Allah dengan tebal, yaitu dengan cara mengangkat semua lidah dan menekankannya ke langit-langit atas sambil menekankan suara yang cukup kuat. Seperti contoh,
Rasulullah. Kemudian pada kategori lam jalalah tipis, pengertian lam jalalah adalah huruf lam yang terdapat pada lafal Allah yang dibaca tebal apabila didahului huruf berharokat fathah atau dhammah dan dibaca tipis apabila didahului huruf yang berharokat kasroh. Hukum bacaan pada kategori ini dibaca tipis apabila huruf lam pada lafal Allah didahului huruf yang berharokat kasroh. Maka cara bacanya harus membaca huruf lam pada lafal Allah dengan tipis dengan cara mengangkat lidah ke atas dengan suara yang rendah. Seperti contoh, Bismillah, Dinillah. Mungkin cukup sekian video pembelajaran belajar tajwid Al-Quran 3 bab nun sukun dan tanwin, mim sukun dan lam jalalah pada video kali ini. Saya Mzian Kafin pamit undur diri. Apabila ada kesalahan tutur yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.